Di sebuah desa kecil di Tiongkok, hiduplah seorang pemuda sebatang kara bernama Chen. Sehari-hari, ia bekerja menjual bakpao kukus di depan toko kelontong milik bosnya. Rutinitas itu terasa membosankan, melayani pembeli yang kebanyakan adalah anak sekolah. Hingga suatu hari, seorang nenek datang mengantar cucunya. Sang cucu berwajah cantik, periang, dan lugu. Pandangan Chen langsung tertuju padanya. Sampai ia tidak fokus melayani, membuat bosnya marah-marah. Namun Chen tak peduli. Hatinya berbunga-bunga. Ia merasa telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Sejak saat itu, Chen sering mengantar pesanan ke depan sekolah gadis itu, hanya untuk memandangnya dari kejauhan. Pada suatu malam, saat ia akan menutup toko, Chen melihat nenek itu cemas mencari cucunya yang belum juga pulang. Chen berinisiatif mencari gadis itu. Setelah mencari kesana kemari, ia akhirnya menemukannya sedang duduk sendirian di tepi hutan, tepat di bawah kaki bukit. Di sore harinya saat kembali bekerja, Chen melihat mobil polisi dan satu unit ambulans melintas di depan tokonya. Ia terkejut melihat kerumunan warga berkumpul di depan rumah Chen Wing. Tak lama, ia melihat Chen Wing dibawa keluar oleh beberapa petugas. Chen yang masih bingung kemudian mendengar percakapan dua orang ibu-ibu yang bergosip. Ia baru tahu bahwa selama 3 hari berturut-turut, Chen Wing ternyata beraktivitas, bahkan tidur bersama jasad neneknya yang sudah meninggal. Karena kondisinya dianggap parah, Dinas Kesejahteraan Sosial membawa Chen Wing ke panti rehabilitasi gangguan jiwa, meskipun ia sempat melawan karena merasa asing di tempat itu. Malam harinya, Chen mendatangi panti tersebut. Beruntung, jendela kamar Chen Wing berada di sisi luar yang mengarah ke pintu masuk, memudahkan Chen membawa kabur gadis pujaan hatinya. Setelah membawa Chen Wing berjalan-jalan, Chen membawanya pulang ke apartemen. Namun, pintu rumahnya masih tersegel polisi. Di tengah kebingungan Chen, seorang tetangga apartemen, Feng Ling, menawarkan bantuan dengan memberikan kamarnya untuk ditinggali Chen Wing sementara waktu. Feng Ling diketahui seorang wanita penghibur kelas menengah. Kebetulan malam itu harus segera berangkat bekerja. Ia menitipkan kamarnya, mengizinkan Chen dan Chen Wing menggunakannya, bahkan untuk melakukan hal apapun. Setelah Feng Ling pergi, Chen melihat Chen Wing sedang mandi. Ia mengambil kesempatan itu untuk pergi ke toko bosnya dan membuat pangsit kukus. Namun, disinilah malapetaka itu terjadi. Tak lama setelah Chen pergi, Chen Wing yang baru selesai mandi mendengar pintu diketuk. Menduga itu Chen, ia segera membuka pintu. Pria yang masuk ke dalam mengira Chen Wing adalah wanita penghibur anak buah Feng Ling. Tanpa memperdulikan ketakutan Chen Wing, pria itu mengeluarkan beberapa lembar uang. Lalu dengan kesetanan, memaksa Chen Wing melayari nafsu bejatnya. Di bawah, Chen tanpa sengaja mengalihkan pandangannya ke jendela apartemen. Ia melihat gerakan dari bayangan siluet yang mencurigakan dan panik seketika. Dengan cepat ia berlari ke atas, mendobrak pintu, lalu dengan beringas memukuli dan mencekik pria itu. Setelah berhasil membawa kabur Chen Wing dari apartemen terkutuk itu, Chen berinisiatif melaporkan kejadian tersebut. Di kantor polisi, wakil kepala polisi bernama Jeff menugaskan anggotanya, Ting Zai, untuk mencatat laporan Chen. Namun, Ting Zai terlihat meremehkan laporan itu karena ia sudah mendapatkan informasi bahwa Chen Wing adalah gadis yang tidak waras. Sementara itu di ruangan interogasi, Jeff dan 2 anak buahnya, Kuai dan Lau Guai, menginterogasi Chen Wing. Pertanyaan-pertanyaan mereka justru membuatnya semakin ketakutan. Lau Guai bahkan dengan agresif melepaskan jaket yang menutupi tubuh Chen Wing setengah paksa, tanpa alasan yang jelas. Setelah Chen Wing menceritakan ciri-ciri pelaku,
termasuk tato bintang di tangan kanannya, Jeff dan anggota polisi lainnya terkejut dan hampir tak percaya. Bagaimana tidak, pelaku yang diceritakan Cheng Wing ternyata seseorang yang sangat mereka kenal, yang hampir setiap hari mereka temui, Kapten Kepolisian Do Guai. Saat itu, Do Guai terlihat sedang memperhatikan mereka dari luar ruangan interogasi. Do Guai segera masuk dan mencoba mengelak. Ia beralasan bahwa ia mengira gadis itu adalah anak buah Feng Ling, seorang wanita penghibur yang telah ia bayar di muka dengan sejumlah uang. Tentu saja, ia menekankan bahwa layanan itu tidak ia dapatkan secara cuma-cuma. Meskipun Jeff dan Lau Guai adalah polisi yang baik dan jujur, mereka tidak berdaya. Di bawah tekanan atasan yang korup, mereka akhirnya dicuci otak dan dipaksa merencanakan kesaksian palsu. Mereka menjebak Chen sebagai tersangka dengan memanfaatkan kondisi Cheng Wing yang mengidap gangguan mental. Saat itu juga, Do Guai menemui Cheng Wing di ruangan interogasi. Hal itu membuat gadis itu kaget dan sangat ketakutan karena tahu bahwa pelakunya kini berada tepat di depannya. Di waktu yang bersamaan, Chen tanpa sengaja melihat foto Do Guai di atas meja. Seketika itu juga, ia menyadari bahwa sang kaptenlah pelakunya. Tanpa peduli bahaya, Chen segera berlari keluar, berniat membawa Cheng Wing pergi dari tempat itu. Namun sial, langkah Chen terhenti. Ia dipukuli secara bertubi-tubi hingga tak berdaya. Ia dipaksa menyaksikan gadis pujaan hatinya, Cheng Wing, diperkosa secara bergantian. Setelah itu, salah satu tangannya diborkoldi, diikat dan digantung dalam posisi setengah menggantung. Setelah menuntaskan kebejatan mereka, Lau Guai dengan bangga menceritakan betapa puasnya ia telah menodai wanita muda itu. Kisah keji itu membuat Ting Zai terpicu, hingga tanpa pikir panjang, ia pun melakukan hal yang sama, tepat di depan mata Chen yang tergantung tak berdaya. Tak lama setelah kejadian itu, Do Guai, Jeff, dan seluruh anggota polisi mendatangi kantor sekretariat pengadilan. Mereka memberikan kesaksian palsu. Mereka menuduh Chen telah melakukan pemerkosaan dan penyerangan terhadap kepolisian setelah merebut pistol dari mereka. Tak sampai di situ saja, mereka juga bersaksi bahwa mereka tidak dapat menggali informasi dari Cheng Wing karena kondisi mentalnya yang tidak stabil, sehingga kesaksiannya tidak valid. Chen pun dituduh sebagai tersangka utama dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Cheng Wing diancam untuk tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya jika ia masih ingin melihat Chen tetap hidup di penjara. 6 bulan kemudian, Chen selesai menjalani masa hukumannya. Waktu itu terasa singkat, namun sekaligus terasa panjang karena harus menanti pertemuannya dengan sang kekasih hati. Saat keluar melewati pintu gerbang utama penjara, Chen terkejut melihat Cheng Wing menjemputnya. Kali ini ia terlihat berbeda. Cheng Wing tengah berbadan dua, hasil dari benih-benih para oknum kepolisian yang telah memperkosanya. Malam harinya, setelah mereka memutuskan untuk tinggal bersama, Chen memberikan kejutan kepada Cheng Wing, sebuah bola kristal dan selembar foto kenangan mereka berdua. Hal itu membuat Cheng Wing sangat bahagia. Namun, Chen yang menyadari betapa beratnya penderitaan yang ditanggung Cheng Wing, diam-diam muncul niat gila dalam dirinya. Ia memutuskan untuk membalas dendam kepada para pelaku. Beberapa hari kemudian, terlihat seorang wanita hamil sedang berbelanja di sebuah toko pinggir jalan. Diketahui, ia adalah istri dari salah satu oknum polisi yang telah memperkosa Cheng Wing. Setelah membayar, wanita itu berjalan pulang menuju apartemennya. Tak lama, suaminya pulang. Ting Zai memanggil-manggil nama istrinya, namun tidak ada jawaban. Ia tidak menyadari, tepat di belakangnya, Chen muncul secara tiba-tiba dan mencekik lehernya. Beberapa hari kemudian, tim penyelam kepolisian menemukan sebuah kantong plastik busuk berbau menyengat di dasar sungai, tepat di bawah jembatan. Kantong itu segera dibawa ke ruang penyelidikan. Jeff menerima laporan itu. Salah seorang polisi mengatakan bahwa tadi pagi ada laporan dari warga tentang bau menusuk di sekitar sungai.
話傳將惡臭。 Sembari menahan bau busuk yang menyengat, Jeff menggunting kantong plastik itu. Seketika, cairan berbau busuk menguar, dan betapa terkejutnya mereka ketika isi kantong itu ternyata adalah janin bayi, hanya menyisakan tulangnya saja. Setelah memeriksa semua isi kantong, mereka kembali dibuat kaget dan hampir tak percaya ketika menemukan sebuah kartu tanda anggota salah seorang anggota kepolisian di dalamnya. Saat itu juga, Jeff dan beberapa anak buahnya segera mendobrak pintu apartemen Ting Zai. Di dalam, mereka menemukan istrinya telah tewas dengan kondisi perut terburai, tanpa bayinya. Ting Zai lenyap tanpa jejak. 歡迎收睇午間新聞直擊。元朗水尾村發生命案，一個孕婦被劏開腹部攞走胎兒，因為失血過多致死。 Berita pembunuhan yang menggemparkan Hong Kong itu membuat Jeff gusar. Kegelisahannya semakin menjadi ketika ia mendapat laporan bahwa Ting Zai tetap tidak bisa dihubungi. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan, kita diperlihatkan Lau Guai yang baru saja pulang mengantar istri mudanya dari klinik dokter kandungan. Baru saja Lau Guai mengambil minum untuk sang istri, ia tiba-tiba kaget melihat istrinya menatap aneh ke arah pintu masuk apartemen. Lau Guai pun sadar bahwa ada sosok tamu undang yang tengah mengincar keselamatan istrinya. Bodohnya, Lau Guai justru mundur teratur. Saat itulah, Chen dengan leluasa melakukan kekejiannya pada istri Lau Guai. Chen mendengar suara telepon berdering dari kamar mandi. Ia dengan tenang menghampiri sumber suara dan mendapati Lau Guai sedang berusaha menghubungi rekan polisi. Di kantor polisi, Jeff dan anak buahnya panik karena Lau Guai tiba-tiba terdiam di telepon. Mereka segera mendatangi kediaman Lau Guai. Di sana, mereka kembali dibuat terkejut. Istri Lau Guai yang sedang hamil telah tewas bersimbah darah di lantai, dengan kondisi sama persis seperti yang dialami istri Ting Zai. Kasus pembunuhan yang identik ini menggemparkan warga dan meyakinkan polisi bahwa mereka menghadapi pembunuhan berantai. Jeff segera menyuruh seluruh anak buahnya untuk memblokir semua jalur kendaraan menuju keluar kota guna melakukan pengecekan pengemudi dan penumpang. Dugaan Jeff ternyata benar. Ketika sebuah bus dihentikan untuk diperiksa, Chen yang ternyata menumpang di dalamnya tiba-tiba keluar dari bus dan berusaha melarikan diri. Namun sial, usaha Chen untuk melarikan diri harus terhenti. Ia ditangkap dan langsung dibawa masuk ke dalam ruangan interogasi. Meski dihajar hingga babak belur, Chen tetap bungkam. Hal itu membuat Jeff merasa dipermainkan. Emosinya tersulut. Ia kehilangan kendali dan mengarahkan senjatanya tepat ke kepala Chen. Sementara itu, di apartemen, Cheng Wing yang sedang sendirian tiba-tiba melihat berita di televisi tentang pembunuhan dua wanita hamil dengan kondisi jasad yang sangat memprihatinkan. Tak lama kemudian, berita kembali disiarkan. Seorang pria ditangkap dan diduga sebagai pelaku pembunuhan. Cheng Wing terkejut dan syok ketika mengetahui bahwa pria itu adalah Chen. Merasa kehilangan harapan tanpa sosok pemuda yang sangat mencintainya itu, Cheng Wing menghubungi kantor kepolisian, kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bersama dengan janin yang tengah dikandungnya. Di ruang interogasi, aksi Jeff yang terus memaksa Chen untuk mengakui perbuatannya tiba-tiba terhenti. Kapten kepolisian Do Guai datang. Sang kapten menyuruh Jeff segera menghentikan intimidasi tersebut. Lebih mengejutkan lagi, sang kapten menyesalkan aksi Jeff dan rekan-rekannya, bahkan mengatakan bahwa mereka telah salah menuduh Chen sebagai pelakunya. Awalnya Jeff mencoba membantah, bersikeras bahwa Chen adalah pelaku tunggal dari rentetan pembunuhan tersebut. Namun ia tak lagi dapat berkata-kata ketika sang kapten mengatakan bahwa baru saja ia mendapatkan informasi tentang penemuan seorang wanita hamil lainnya dalam kondisi kritis. Beranjak menuju parkiran mobil, Jeff dan Guai yang telah dibebas tugaskan dari kasus itu merasa sangat marah dan tidak terima. Mereka yakin Chen melakukan semua itu untuk balas dendam.
Malam itu juga, mereka merencanakan sesuatu. Jeff menyuruh Guai untuk mengambil senjata dari gudang, sementara dirinya sendiri akan pergi ke rumah sakit. Jeff yakin Chen pasti akan datang ke sana untuk menemui Cheng Wing yang sedang dirawat. Di rumah sakit, Chen datang dengan menyamar sebagai seorang perawat. Ia memukuli seorang polisi yang sedang berjaga, lalu dengan cepat masuk ke dalam ruangan, berniat membawa Cheng Wing kabur dari sana. Tak berselang lama, Kuai pun tiba. Ia segera menyusuri koridor dan menemukan seorang polisi penjaga terkapar di depan pintu sebuah ruangan. Seketika itu juga, ia menyadari bahwa Chen telah berhasil membawa Cheng Wing kabur dari rumah sakit. Setelah mendapatkan informasi dari Jeff, Kuai mengendarai sepeda motornya menuju pom bensin yang dimaksud. Saat tiba di sana, ia melihat ambulans tiba-tiba melintas. Tanpa banyak gerakan, Kuai langsung melepaskan tembakannya. Meskipun lehernya terlilit oleh selang pengisi bensin, Chen berhasil membalikan keadaan. Ia menyiram Kuai dengan bensin lalu... Saat ia menyaksikan tubuh Kuai dilalap api, sorotan lampu mobil Jeff menyorot ke arahnya. Tanpa menunggu, Chen segera berlari memasuki rimbunnya padang ilalang. Sial, Jeff melesatkan laju mobilnya dengan nekat, hingga mobil itu melayang ke udara dan nyaris menghantam tubuh Chen yang sedang berlari. Aksi kejar-kejaran itu pun terhenti. Jeff berhasil menyusul Chen dari belakang, dan dengan membabi buta, ia memukul Chen menggunakan senter berukuran besar. Dalam keadaan sekarat, Chen mengerahkan sekuat tenaga menggapai lempengan pelat besi yang tersembunyi di balik rumputan. Saat Jeff mendekat, Chen dengan cepat menghantamkan besi itu tepat mengenai kepala Jeff hingga ia tewas. Keesokan harinya, Do Guai datang mengecek lokasi. Ia berhasil menemukan Cheng Wing di dalam ambulans. Tanpa rasa empati, Do Guai menembak tubuh Cheng Wing beberapa kali hingga tewas, hanya untuk memancing Chen keluar dari tempat persembunyiannya. Sialnya, suara tembakan itu membangunkan Chen dari pingsannya. Dengan kondisi setengah sadar, ia berdiri dan terseok-seok menghampiri ambulans untuk menyelamatkan Cheng Wing. Namun tubuhnya kembali ambruk ke tanah setelah mendapatkan beberapa tembakan yang dilepaskan oleh Do Guai. Keberuntungan ternyata masih berpihak kepada Chen. Do Guai yang kehabisan peluru akhirnya meninggalkan Chen yang sekarat, membiarkannya tewas dengan sendirinya. Namun Chen berhasil selamat dari maut. 5 tahun kemudian, sebuah wawancara di stasiun televisi menampilkan Do Guai sebagai narasumber. Dengan terang-terangan, ia membagikan riwayat hidupnya yang pernah terjebak dalam keserakahan saat bertugas di kepolisian. Kini, Do Guai telah menjadi seorang relawan sekaligus dermawan, mengajar anak-anak yatim piatu di sebuah gereja, dan mendedikasikan sisa hidupnya demi kebaikan. Wawancara itu disaksikan langsung oleh Chen. Hal itu membuatnya merasa seolah-olah ditakdirkan untuk tetap hidup dengan satu tujuan, menuntaskan keadilan untuk dirinya sendiri. Singkat cerita, keesokan harinya Chen mendatangi gereja tempat Do Guai melatih anak-anak yatim piatu. Setelah latihan selesai dan anak-anak meninggalkan ruangan, Do Guai terkejut melihat Chen ternyata sudah dari tadi mengawasi aktivitasnya. Dengan wajah ramah dan penuh senyum, Do Guai mengajak Chen minum teh bersama. Ia tampak benar-benar berubah. Ia langsung meminta maaf atas semua yang pernah diperbuatnya di masa lalu. Do Guai bahkan memohon Chen untuk berdamai, mengatasnamakan kedamaian. Namun di mata Chen, yang dilakukan Do Guai hanyalah sebuah sandiwara dan pencitraan semata. Saat itu juga, Chen tak lagi dapat menahan emosinya. Aksi brutal itu disaksikan langsung oleh anak-anak asuh Do Guai. Saat Chen bersiap pergi, ia tidak menyadari salah seorang bocah tiba-tiba menyerangnya. Pisau menusuk tepat di bagian leher Chen.
Dalam keadaan luka parah, Chen berusaha melarikan diri, tetapi bocah-bocah itu tidak membiarkannya. Ia tidak dapat bertahan lebih lama, hingga akhirnya tewas di tangan anak-anak itu. Setelah semua berakhir, Chen bertemu dengan Cheng Wing di pinggiran hutan. Kali ini, pertemuan itu terjadi di tempat yang penuh kedamaian, jauh dari kebrutalan duniawi. Tempat itu adalah surga. Film ini menunjukkan bahwa meskipun didorong oleh cinta dan hasrat untuk keadilan, upaya balas dendam Chen justru menjadi bumerang. Ia tidak hanya gagal membawa perdamaian, tetapi juga malah memperpanjang dan memperluas lingkaran kekejaman yang puncaknya adalah kematian tragisnya di tangan anak-anak yang tidak berdosa. Kedamaian sejati hanya ditemukan di akhir bersama Cheng Wing, jauh dari kekejaman dunia nyata. Terima kasih sudah menonton.